Halo semuanya, selamat datang di channel ini bersamaku Adam Migantoro. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan beberapa pengalamanku selama bekerja di Jepang ya. Jadi aku ingin menceritakan pengalaman selama bekerja di Jepang itu seperti apa, mungkin dapat memberikan gambaran terhadap teman-teman yang mungkin pengen kerja ke Jepang ataupun masih dalam proses belajar bahasa Jepang agar bisa kerja di Jepang. Kerja di Jepang itu seperti apa sih? Nah, di sini akan aku jelaskan terutama dari pengalaman pribadiku yang sudah aku alami ya teman-teman di sini. Nah, untuk yang pertama yang paling berbeda sendiri adalah orangnya itu banyak yang ramah ya teman-teman. Khususnya di sini adalah untuk yang di pabrik ya, karena di sini aku bekerja di pabrik bukan yang di Genba atau di lapangan seperti konstruksi dan lain sebagainya. Nah, untuk di pabrik sendiri kebanyakan orangnya itu ramah-ramah ya teman-teman. Kebanyakan, jadi tidak semua ya yang istilahnya seperti iseng ataupun kurang friendly gitu juga ada ya, karena terkadang orang Jepang itu terhadap orang asing kadang ada yang membatasi, ada yang agak takut seperti itu. Nah, tapi kebanyakan orangnya itu ramah seperti untuk bilang sumimasen atau maaf, terus arigato, terima kasih, itu mereka sering mengucapkan hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita bantu orang Jepang ya, misalkan itu sekecil apapun dia pasti akan bilang arigato. Jadi tidak sungkan untuk memberikan salam, terus meminta maaf, terus juga berterima kasih seperti itu. Enaknya sama orang Jepang itu seperti itu teman-teman. Dia itu orangnya ramah dan juga perhatian ke kita ya, terutama untuk jisuse ya. Karena ya ada peraturan jangan sampai untuk orang asing yang bekerja di perusahaan tersebut itu kenapa-napa, karena kalau misalkan nanti kenapa-napa ya atau terjadi kecelakaan kerja itu pasti nantinya untuk perusahaan juga akan dirugikan. Nah, jika perusahaan itu dirugikan, otomatis nanti untuk karyawannya itu juga akan ikut kena imbasnya. Maka dari itu aku merasa dihargai sekali ketika bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Jepang ini ya teman-teman. Benar-benar dijaga, terus kalau misalkan ada yang salah itu dikasih tahu, jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Terus untuk yang kedua yaitu kerjanya itu detail teman-teman. Jadi kalau orang Jepang itu kerjanya itu beda sama orang Indonesia. Misalkan orang Indonesia kayak jelek sedikit, alah nggak apa-apa lah, ini masih bisa dipakai kok, nggak masalah. Tapi kalau orang Jepang sedikit saja nggak cocok tuh langsung bilang korewa dame, jangan. Jadi harus diperbaiki benar-benar sampai sesuai standar ya. Sampai misalkan dalam pembuatan suatu makanan ya, misalkan itu harus ditimbang per gramnya. Nah, itu lebih sering untuk menimbang gramnya sehingga nanti untuk hasilnya itu sesuai dari yang dari arahan dari atasan itu. Misalkan dari berapa gram sampai berapa gram. Nah, itu misalkan kurang ya harus ditambah. Jadi benar-benar kerjanya itu detail teman-teman. Makanya nggak heran untuk produk-produk Jepang itu selalu bagus ya. Jarang sekali ada yang misalkan barangnya itu cacat ataupun barangnya itu jelek, sangat jarang sekali ditemukan. Terus yang ketiga yaitu keselamatan kerja paling utama. Nah, di sini sangat aku rasakan sendiri, sampai orang-orang di Jepang ini ya yang kerja bareng aku khususnya itu selalu bilang kyotsukete yo, hati-hati ya. Terus juga kegashi naide, artinya jangan sampai terluka. Misalkan kita lagi mau mencuci menggunakan air panas, karena airnya panas itu pasti orang Jepang itu bilang hati-hati airnya panas. Intinya jangan sampai kita terluka, mau itu untuk orang asing ya seperti jisuse dari orang Indonesia, Filipina, Vietnam dan lain sebagainya, maupun bagi orang Jepang sendiri. Jadi mereka benar-benar safety. Bahkan sebelum mesin digunakan itu juga selalu dicek apakah ada yang rusak ataupun ada yang tidak berfungsi. Terus juga misalkan ada listrik yang berbahaya itu, bahkan rusak sekecil apapun tuh langsung harus lapor teman-teman. Jadi nanti harus segera diperbaiki supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi benar-benar diperhatikan, tidak seperti di Indonesia ya yang selama bisa digunakan maksudnya ya digunakan aja gitu. Kalau di Jepang itu tidak seperti itu ya. Jadi benar-benar keselamatan kerja dan juga barang-barangnya itu harus benar-benar diterapkan. Terus yang selanjutnya itu yaitu serba cepat, rapi dan juga bersih ya. Kerjanya itu cepat teman-teman. Jadi nggak kayak orang Indonesia ya, misalkan sebat dulu gitu ya kan, masih ada
waktu soalnya. Nah, kalau di Jepang itu buat junbi atau persiapan, terus juga kerjanya itu rapi ya teman-teman, jadi bener-bener ditata ya, nanti mau digunakan, nanti ditaruh di sini, nanti pekerjaan selanjutnya adalah ini, pakai mesin ini, disiapkan di sini, jadi bener-bener semuanya itu sudah disiapkan dan juga secara rapi, jadi ketika kita mau menggunakan itu sudah enak. Terus juga untuk menyimpan alat-alat itu juga setelah digunakan dikembalikan lagi ke tempatnya, jadi bener-bener gampang gitu. Kalau misalkan kita cari barang itu ya tempatnya ya di situ, udah pasti ketemu gitu teman-teman. Terus bersih ya. Nah, di sini apapun pekerjaannya ya, setelah melakukan sebuah pekerjaan pasti nanti dibersihkan. Sedikit-sedikit dibersihkan. Sedikit-sedikit dilap gitu. Bahkan aku pun pernah ya teman-teman, untuk mencuci sebuah alat itu ada sedikit kotoran itu langsung ditegur teman. Jadi bener-bener harus bersih. Langsung dibilangin, ini masih kotor loh, tolong dibersihkan lagi, besok lagi jangan seperti itu katanya. Nah, bener-bener detail itu, kotoran kecil banget itu kalau kita lihat ya, paling kita kalau kita nggak lihat secara detail semuanya. Jadi aku pernah mengalami seperti itu, dan bener-bener orang Jepang itu ya harus bersih. Terus juga kalau habis dicuci masih ditambahi alkohol, disemprot gitu supaya lebih bersih atau lebih higienis lagi. Terus untuk yang selanjutnya yaitu ini lebih ke kekurangan itu teman. Jadi kalau misalkan pengalaman kerja di Jepang yang menurutku ini kurang gimana ya, kurang enak gitu ya, yaitu orang Jepang itu suka memuji, tapi kalau di belakang suka membicarakan. Jadi misalkan ya kita bahasa Jepang nih tidak terlalu lancar, tapi kita bisa menjawabnya itu dibilang jozu itu. Jozu itu artinya pandai atau pinter lah. Jozu nih gitu, bilangnya seperti itu. Tapi kalau pas di belakang kadang itu kita itu dijelek-jelekin gitu loh. Kalau misalkan kita nggak bisa pekerjaan A, itu anak kok kayak gini. Nah, itu kalau misalkan kita nggak terlalu paham bahasa Jepang itu kita tidak tahu. Tapi itu memang katanya dari senpai ataupun seniorku itu memang sudah budaya dari Jepang. Jadi kalau di depan orang itu suka memuji, ih kamu pinter ya, ih kamu hebat ya gitu ya. Terus tapi kalau pas di belakang ngomongin gitu, hampir seperti orang Indonesia juga sih. Cuman kalau orang Indonesia kan nggak terlalu banyak memuji juga gitu ya, biasa aja gitu loh. Cuman kalau orang Jepang tuh suka memuji gitu. Misalkan kita bisa pekerjaan baru bisa itu udah dipuji-puji terus, besok lagi pas ketemu sama atasannya dibilangin, ini udah bisa ini loh, hebat ya gitu. Orang Jepang itu jeleknya gitu teman-teman. Terus kalau bisa sering ngandelin orang lain. Nah, di sini orang Jepang itu terkadang ya, kalau kita sebagai jisuse itu atau peserta magang itu biasanya lebih diandalkan ya teman-teman. Jadi ketika kita bisa mengerjakan satu pekerjaan ya, apalagi kita bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus, itu nanti biasanya keterusan. Jadi yang suruh mengerjakan kita, karena hal ini aku rasakan sendiri. Aku bahkan pernah memegang 3 pekerjaan sekaligus ya teman-teman, itu tanpa dibantu sama orang Jepang. Jadi orang Jepangnya itu ngelakuin pekerjaan yang gampang-gampang aja gitu. Jeleknya seperti itu, tapi tidak semua ya, cuman beberapa dari pengalamanku juga sering sekali terjadi seperti itu. Jadi nanti orang Jepangnya itu malah ngobrol, terus malah kayak pekerjaan yang gampang-gampang itu loh, nata untuk alat-alatnya gitu. Sedangkan pekerjaan utamanya itu ya yang harusnya dikerjakan oleh 3 orang gitu, itu disuruh ngerjain sendiri. Itu yang paling sering aku lakukan. Jadi di sini aku merasa kalau benar-benar kita itu ya harus bekerja dengan sungguh-sungguh gitu loh. Kita didatangkan ke Jepang ya buat bantu. Bahkan sampai seniorku itu, dia itu sampai gimana ya, hampir seperti selevel kaco gitu atau kepala bagian, karena dia bisa semuanya. Dia itu sampai bisa membagi pekerjaannya gitu loh. Dia berbagai macam pekerjaan bisa, yang harusnya kerjanya dilakukan oleh operator dia bisa, terus yang di depan itu juga dia bisa. Makanya sampai dikenal. Terus orang Jepangnya itu ya malah kebanyakan itu ya orangnya gimana ya, kalau dibanding orang Indonesia menurutku masih mending orang Indonesia lah. Kalau misalkan teman kita kerja
terus kita nggak kerja itu atau nggak ada kerjaan tuh kayak gimana gitu ya kan. Tapi kalau orang Jepang tuh ya kalau nggak disuruh diem gitu teman-teman. Jeleknya itu seperti itu. Misalkan kita kerja nih, ngelakuin banyak pekerjaan, terus udah dikerjain semua ya. Kalau orang Jepangnya kalau nggak disuruh kamu itu ya dia tetap diem gitu loh. Jeleknya seperti itu dari pengalaman yang aku temui teman-teman. Kalau misalkan ada pengalaman teman-teman yang mungkin bekerja di Jepang dan kenyataannya berbeda, ya itu mungkin sudah berbeda lagi ya, karena berbeda tempat. Di sini aku hanya menceritakan tentang pengalamanku kerja di perusahaanku, dan yang aku temui memang seperti itu ya teman-teman. Cuman yang rajin dan juga yang kerjanya bagus itu juga banyak seperti itu. Cuman ya memang kita lihat lagi, kalau namanya kita bekerja kan pasti juga ada orang yang rajin dan juga ada orang yang ya istilahnya kayak malas-malasan gitu ya. Dan di Jepang itu juga sama, tidak selalu image dari orang Jepang itu semua rajin itu. Yang tolol pun juga banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan orang yang seperti itu ya kalian harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyikapinya. Seperti itu ya teman-teman. Terus yang ini lebih bagus lagi ya, yaitu orang Jepang itu selalu on time dan tidak pernah telat. Selama aku bekerja di perusahaanku teman-teman, aku belum pernah menemukan orang Jepang itu yang telat gitu. Jadi kadang itu misal masuk jam 7 itu nanti jam 15 itu sudah jam 7 kurang 15 itu sudah sampai di tempat kerja gitu. Jadi dia 15 menit sebelum pekerjaannya dimulai rata-rata itu sudah datang, terus dia sudah junbi atau sudah mempersiapkan ya apa-apa yang akan digunakan untuk pekerjaan nantinya. Jadi untuk alatnya disiapkan, terus untuk bahan-bahannya yang akan digunakan itu juga disiapkan. Jadi ketika bekerja itu sudah enak teman-teman, seperti itu. Kadang ada yang 5 menit sebelumnya, terus ada yang 10 menit sebelumnya, dan jarang banget ada yang telat. Bahkan kalau ada yang telat itu malah biasanya dari pihak Jisusenya atau orang Indonesianya ya, karena temanku sendiri juga pernah telat teman-teman. Telatnya itu nggak main-main ya. Jadi ya emang seperti budayanya orang Indonesia, masih segini santai gitu ya kan, masih jam segini santai dulu. Nah itu menjadi kebiasaan dan memang pernah terjadi ya sampai telat gitu. Dan itu ya mungkin contoh yang kurang baik. Kalau bisa ya jangan ya, karena kita kan di negara Jepang yang serba disiplin dan on time ya, seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya pengalamanku yaitu adalah taat peraturan dan memikirkan perusahaan. Orang Jepang itu selalu taat peraturan. Misal kita diberitahu sama atasan kita, ini salah, jangan sampai terjadi seperti ini, dan itu pasti dilakukan selama bekerja teman-teman. Terus juga dia itu memikirkan perusahaan gitu. Kalau misalkan perusahaannya itu nanti mendapatkan image buruk, mendapatkan komplain ya kan, nah itu mereka berusaha untuk memperbaiki supaya nanti tidak terjadi lagi. Jadi supaya perusahaan itu tidak rugi, karena mereka itu menyadari kalau misalkan perusahaan itu rugi, itu dampaknya ke mereka, yaitu misalkan ada yang di PHK mungkin ya, ataupun nanti gajinya turun, seperti itu. Bagusnya orang Jepang itu seperti itu ya teman-teman. Makanya kebanyakan perusahaan di Jepang itu maju karena dari karyawannya sendiri itu memiliki sikap yang menurutku sangat bagus ya. Berbeda dengan kebanyakan orang ya di Indonesia. Kalau kerja itu kan yang penting dia udah kerja, dapat gaji gitu kan. Kalau masalah nanti di perusahaannya seperti apa, yaitu urusan dari owner gitu kan. Seperti itu. Kebanyakan, tidak semuanya. Karena yang saya aku temui itu seperti itu. Nah, kalau di Jepang itu benar-benar memikirkan perusahaan. Jangan sampai perusahaan itu rugi, jangan sampai perusahaan itu kenapa-napa. Jadi kerjanya itu harus yang betul, detail, bersih. Pokoknya itu yang hasilnya itu harus bagus. Supaya kalau kita mendapatkan istilahnya seperti hasil yang bagus ya selama bekerja, terus membuat perusahaan itu lebih bagus lagi, otomatis nanti perusahaan Jepang itu pun juga akan melirik ya teman-teman. Jadi ke karyawannya itu juga benar-benar diperhatikan ya. Seperti pada waktu musim panas dulu, karena panas sekali ya. Kalau di Jepang itu nggak seperti di Indonesia. Nah, karena selama bekerja ya musim panas itu sangat panas sekali dan benar-benar taiheng ataupun berat ya teman-teman. Perusahaan itu nggak tutup mata gitu loh sama karyawannya udah kerjanya bagus, sudah bersemangat, itu dikasih bonus teman-teman.
seperti itu. Makanya orang Jepang yang jadi karyawan pun jadi lebih bersemangat karena mereka benar-benar diperhatikan ya, dari keselamatan kerja, terus dari misalkan asuransi, bonus-bonus. Nah, makanya mereka lebih semangat dalam bekerja, seperti itu teman-teman. Dan oke, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pengalamanku selama bekerja di Jepang. Mungkin bagi teman-teman yang juga bekerja di Jepang, kalian bisa untuk tinggalkan cerita kalian di kolom komentar jika kalian ingin menceritakan ya seperti apa sih bekerja di Jepang. Tapi kurang lebih yang aku rasakan selama bekerja di Jepang itu seperti itu, dan benar-benar berbeda dengan di Indonesia gitu. Dan banyak juga hal positif yang dapat aku pelajari ya selama bekerja di perusahaan Jepang ini. Seperti itu teman. Dan oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan see you di next video.